Selamat malam saudara-saudaraku Merdeka. Merdeka. Nah, walaupun tengah malam kita tetap semangat, bukan semata-mata memikirkan soal diri sendiri, tetapi kita mencoba tidak untuk memikirkan tetapi untuk mengobrolkan masalah-masalah kebangsaan. Tidak memikirkan tapi mengeluhkan diri sendiri. Oh, mengeluhkan soal masalah kebangsaan yang beredar sekarang ini. Ya, ini adalah podcast mengenai obrolan politik tengah malam. OP ngompol tengah malam. Oh, ngompol tengah malam. Ngobrol Ngobrol politik tengah malam. Ngompol tengah malam, saudara-saudara. Oh, Nah, oke. jadi mari kita ngompol bareng. Ngompol bareng, kita ngompolnya berempat. Wah, Hadir di antara saya ini ada pesohor di dunianya sendiri, itu Pesor dunia. Mas Sunardian Wirodono. Ini Sunardian Wirodono yang ketiga, ya. Yang pertama dan kedua tidak dikenali. Ini yang ketiga. Selamat malam. Ya, selamat malam. Terima kasih. Ya. Terima kasih Opo. Kasih Telah malam. diundang di forum yang terhormat ini. Yang kedua, sahabat kita Mas Pai, ya. Jadi sesuai namanya, kenapa disebut Mas Pai? Karena dia makanan kesukaannya adalah pai. Nah, ya toh? Iki ono honorer. Oh no, Soalnya dia iki jenenge Pai More. oh Bayar Paimor, Pai More bayar lebih. oh Paimor, ya, Paimor ya, dibayar lebih. Ya, itu. Dan satu lagi, sahabat kita yang di sebelah sana itu Heri Ong. Memperkenalkan diri saja. Ya, nama saya Hari Yustisyanto. Oh, Hari Atau sering disebut Hayi. Haji. Ane sing Hari Ong wi Bukan AHY. Tidak ada A-nya. nek beliau ini Hari Ong. Heeh. Nek teman saya Ong Hari Wahyu. Tapi beliau senang disebut Haji karena beliau masih kerabatnya dengan Ahayi. Oh, gitu ya. Lebih senior makanya Haji saja. Pemerintah itu menumpuk utang. Nah, itu menurut bagaimana kalau kondisi politik saat ini? Apakah betul begitu? Mas Haji, gimana Pak Haji? Pak Haji? Itu isu aja itu. Ora isu wong pidato politik ketua umum ya. Terus jarine Bu Sri Mulyani Ya. itu omongan orang ketinggalan kereta. Tapi walaupun ketinggalan kereta kan sempat bermimpi dibelikan tiket kereta api. Itu yang lebih penting, Pak. Ning ora jelas sing jemput ki sapa lho. Ini sekarang ada pembicaraan yang paling panas tentang kemungkinan Budiman Sujatmiko mungkin yang jadi cawapres mau merapat cawapresnya Prabowo. Nah, kira-kira Gimana, obrolan Mas? politik tengah malam kita ngompol tengah malam ini piye. Kita obrolkan dulu. Ya kalau pandangan saya kalau benar Ya. itu tuh ya kembali pada pola pikir seorang politik ya. Seorang politikus itu kalau dia sudah mentok di suatu partai ya. Kalau dia sudah mentok di suatu partai, pasti dia cari peluang lain. Oh, begitu. Orang itu maksudnya Siapapun, siapapun. Dudu Budiman Sujatmiko. Oh. siapapun akan begitu. Kemungkinan besar seperti itu. Wah, kurang Itu baru politikus. Gitu. Oh, iya. Makanya ada istilah itu apa ya? Kadang orang ninggal lanjaran. Orang nyambung. Air susu Artinya, balas air tuba. Gak ada yang teman sejati lah. Oh, Kan gitu. dalam politik itu Kalau di breakdown Ya. tidak ada teman sejati itu berarti otomatis bisa juga dia bisa mungkin akan pindah-pindah. Mas atau Heri, mungkin bisa. kan sampean orang partai gitu ya, katakanlah orang partai, berarti konco-konco neng partai itu palsu kabeh Mas. Enggak juga seperti Oh, itu. soalnya orang sing sejati ya. Artinya gini, ada sebagian orang yang pola pikirnya cenderung seperti itu.
Kita hidup itu kan sebetulnya kan berdasarkan tren aja toh. Oh gitu. Kecenderungan gitu. Oh. Mas Banu, kita boleh disclaimer nggak? Oh, boleh. Eh, Silakan disclaim. saya dan Pai itu apa ya, bukan orang politik. Ya. Beliau Rakyat itu jelantah, ya kalian rakyat berdua. jelantah. Sampean ini, dua orang ini punya aktivitas neng politik. Ya, kalau beliau politikus, kalau saya baru mau masuk belajar politik. Oke, Walaupun saya berawal dari rakyat jelantah juga. oke. Nah, gimana disclaimer-nya, Mbak? Ya tadi disclaimer aku karo Pai mungkin meng rakyat jelantah sing saja. iki wong do pesta demokrasi, Oh. rakyat jelantah melu pesta orang. Nah. Loh, pesta karena tipes-tipes ning roto. Perkara engko roto sengsorone apa roto pengen cerita ya. Masa kowe nganggo klambi orange kene ya melu-melu. Ini sing jelas aku wis lerek-lerek iki lho. Ning lerek-lerek ijo kuning. Bukan Oh, hitam putih. Iya. Tapi rere, Oke, warna-warni gitu. warna-warni. Nek kuwi carok. Ya. Piye kuwi mau sing tidak ada teman sejati kuwi mau lho. Di dalam politik tidak ada teman sejati. Jadi teman sapa? Bujati apa piye? Ya artinya kan otomatis kalau statement itu menjadi pegangan, Ya. itu kan dia menjadi ya kurang lebihnya seperti itu. Nah. Sehingga dianggap suatu tanda kutip kewajaran. Kan gitu. Makanya di politik itu jangan terlalu serius lah, biasa aja. Oh, Santai. bajikur itu Mas, aku serius eling rungokne ternyata ora serius Mas. Serius ini. Sersan, Oh, serius tapi sersan. santai. Oh, serius Gitu. tapi Soalnya santai. ini ngompol. Ngobrol politik. Jadi tetap ya orang ada bahasa-bahasanya gitu loh. Jadi makanya memang benar, politik itu pesta. Ya, Harusnya senang. Ya, Senang. dinikmati dengan kesenangan. Tipes teroto ya. Jadi walaupun basah ya basahnya rata-rata. Jadi dinikmati kebersamaannya, betul. dinikmati ya kalau ada biasalah, ada masalah sana sini ya masalahnya dinikmati. Nah, gitu. Tapi kembali soal Sujatmiko dulu sih. Soal kembali Budiman Sujatmiko. Nah, kalau menurut Mas Sunar, Waduh, ayo kudu komentar analisamu sebagai rakyat jelantah soal kedekatan mulai mendekatnya seorang Budiman Sujatmiko yang notabene pernah punya nostalgia kurang harmonis. Ya ibaratnya kalau saya istilahkan ya mohon maaf seperti kucing karo itu loh sing Lengo karo banyu. sing ngono-ngono kae. Piye. Wah, aku ora ngerti, aku ora ndek sebagai rakyat jelantah ora ngerti ya. Orang ngerti Aku ora wani komentar. mungkin kaya sing dingendikake Pak Heri tadi ya. Apa kuwi mau neng partai apa neng politik Iya. ora ono Makan siang yang gratis. Makan siang yang gratis apa piye ngono kuwi dadi nek umpamane kepepet terus apa barang ngono kuwi ya terus kemudian ngono kuwi ya aku ora ngerti aku. Mulane nah saiki aku malah pengen takon sebagai orang sing sinau neng politik. Anyaran katakanlah gitu kan. Ya. Iya piye kowe pendapatmu? Nah, saya lagi bos malah ditakoni. Lho iki bebas iki. Ini bebas. Soalnya ngompol ya. Soalnya ngompol. Oke, enggak apa-apa. Ngerasani ya ulang. Kalau ngerasani, aku terus terang ngerasani Budiman Sujatmiko. Kalau saya melihatnya sedikit ya, piye ya. Menurut saya Budiman ini kalau sampai dia berani betul-betul menjadi kawan karib Prabowo, bahkan sampai berani menjadi cawapresnya Prabowo, ini sesuatu yang penyimpangan yang luar biasa. Kenapa? Karena Budiman Sujatmiko tentu di usianya yang sekarang ini karir politiknya akankah berani meninggalkan jejak sebagai seorang ya dalam tanda petik atau apapun lah mengkhianati ideologi yang dia pegang, mengkhianati pertemanan dia yang dulu di ini. Nah ini memang sesuatu yang perlu pertimbangan serius buat
Budiman Sujatmiko sendiri sebagai pribadi, walaupun kembali di dalam politik itu nilai kepentingan. Nah, kepentingannya apakah kepentingannya yang sudah Mas Hari sampaikan sudah mentok karir politiknya, itu nilainya jauh lebih penting daripada cap sebagai seorang kesatria atau non kesatria. Ini tentu saja pilihan bagi masing-masing ya. Ada orang yang mau memilih saya tetap menjadi seorang kesatria yang bisa dipegang ideologi omongan dan omongan saya di jalur saya. Tetapi ada yang betul-betul karena kepentingan lalu dia Nek Budiman Sujatmiko kan jarine sejak kanak-kanak dia wis PNI wis Soekarnois. Ya, mosok dia anu wani mengkhianati. Nah, justru itu kalau dia sampai dengan Prabowo, nah ini kan ada sesuatu nih. Loh, yang jadi masalah kan gini, Pak. Kita ngomongkan kepartean, tentang partai, ideologi. Itu ideologi mana yang nggak sama itu? Sama, semua partai itu sama ideologinya. Ideologinya apa? Ya Pancasila atau otomatis. Oh, Pancasila. Ya, kan? Artinya apa? Dari masing-masing partai itu kurang lebihnya ya sama. Cuman cara bergeraknya aja mungkin bisa berbeda. Segmen pasarnya mungkin berbeda. Tapi secara ideologi sama. Berarti nggak sing berideologi uang itu orang ono berarti? Ora Pancasila berarti? Nah, itu praktek tuh. Oh, praktek ya? Di lapangan. Itu kan beda lagi tuh. Oh, ngono-ngono ya. Pelaksanaannya itu berbeda lagi. Ideologi Pancasila lagi berarti teori gitu ya? Ya, paling tidak itu di ADRT ada. Iya. Paling tidak itu ADRT ya sama. Pancasila, UUD 45. Ya, ngomong apa sekarang? Tadi kalau misalkan nggak bisa menentukan ADRT, nggak mungkin lolos. Nggak mungkin itu. Syarat administrasi. Iya. Jadi apa yang perlu dimasalahkan? Sujatmiko akan marah. Lo apa sih tak dimasalahnya apa? Gitu loh. Wong padha ideologine. Loh, ning rak PDIP sudah nyalon ke Ganjar Pranowo ki. Ya. Nah, terus dhek ngopo kok ning nggone Prabowo kuwi? Ya logikanya kalau benar statement itu beliaunya itu gabung sama Prabowo, ya otomatis dia berarti kan pindah partai. Ya nggak mungkin dong dia tetap di PDIP. Logikanya kan begitu. Kok iso ngono, Mas? Lah itu tadi pola pikirnya ya sederhananya bahwa kalau seseorang dalam suatu partai itu merasa sudah mentok, ya mentok itu kan tanda kutip ya, artinya bisa macam-macam, gitu loh. Nah mentok. Terus mau ngapain di situ? Ya. Dia seorang politikus. Nah pertanyaan saya, mentoknya si Budiman di mana itu mentoknya? Mentoknya anu itu loh, DP ini 10 miliar. Hari ini, oke, iso tambahin meneh piro bukan lumayan nih. Lumayan nih. Ya, kalau mentoknya beliau itu, ya kita tidak tahu. Tentu yang tahu beliaunya. Cuman secara filosofis ya, pemikirannya itu kurang lebihnya ya seperti itu. Ya kan kalau landasan berpikir seperti itu kan sayang, maksudnya gini, misalkan aku sih PDIP ya, berarti punya nilai jual besar nih seorang Budiman Sujatmiko, harusnya tak openi ben dadi apa daripada dia diliarkan kemudian gabung ke sana kan emang